Pak Jaro, ini kebetulan teman-teman Valvi Banten pengen tahu kira-kira sebenarnya di Baduy sendiri itu ada struktur pemerintahan ya, Iya, atau struktur organisasi. iya. Kira-kira gimana Pak Jaro? Ada satu struktur pemerintahan, ada yang struktur kelembagaan gitu ya. Di sini yang paling tertinggi namanya Puun. Puun itu ada di Baduy Dalam. Di bawah Puun ada namanya Gilang Serat. Gilang Serat itu sebagai wakil Puun. Oh ya. Terus yang ke bawahnya lagi ada namanya Barisan Sambilan. Barisan Sambilan. Terus kalau yang di bawahnya lagi ada namanya Jaro Tangtu. Jaro Tangtu itu sebagai penentuan yang sebagai tadi Baduy Dalam. Ya. Terus yang 3 kampung itu sama ada Puun, ada Jaro Tangtu, ada Barisan Sambilan. Itu sebagai pemangku adat gitu ya, pemangku adat. Ya. Di luar ada lagi namanya lembaga Jaro 7. Jaro 7 itu kalau ke agamaan itu yang semua di Jaro 7 itu atasan saya sebagai Jaro 7. Oh ya. Terus larinya kenapa ada yang Jaro 7 ada tanggungan Jaro 12 gitu ya. Awal yang membentukan itu poet 7 tahun 8 bulan 12. Oh. Itu struktur seperti itu. Ya, ya, ya. Kan di mana-mana sama. Poet 7 tahun 8 bulan 12 ya. Strukturnya itu. Tuh arah ke bawah. Saya sebagai kepala desa. Kepala desa gitu ya. Kepala desa, ada sekdes, ada perangkat-perangkat desa gitu, kaur umum, kaur kesra seperti gitu. Oh gitu ya. Terus ada lagi RT RW. Oh. Kalau Panggiwa sebagai suku Lampah Jaro. Itu ada Panggiwa desa, jajarannya jeung RW. RW luar daripada desa. RW 1 misalkan memegang RT berapa gitu Ya, gitu. mau RT berapa? Itu RT-nya ada 68 RT Dari keseluruhan Kampung Baduy. Iya, itu 68 kampung. Soalnya satu kampung satu RT. Di bawahnya yang sebagai RT RW gitu ya. Itu tokoh masyarakat. Di Baduy kalau Baduy itu yang tiap kampung ada namanya Kolot Lembur. Oh, Kolot Lembur. Kolot Lembur itu tapi tidak membuat struktur ini. Tapi kalau jabatan itu atasan RT. RW. Sami serang RW. Bu. Beda lagi. Beda lagi kalau RW itu kita itu menyakup membawa RT gitu ya. Tapi punya kalau RW ada yang 5 kampung, ada yang 10 kampung. Ya. Itu ngatasi sebagai RT. Oh itu kalau Kolot Lembur itu yang dimanapun yang tempat ada yang namanya Kolot Lembur. Kalau ketika ada acara di kampung itu RT-nya nanti musyawarah sama Kolot Lembur. Ya mau acara apa mau ini itu gitu ya, itu musyawarah sama Kolot Lembur, Kolot Lembur, ketua pemuda sama RT. Lembur kampung masing-masing itu yang musyawarah itu ketua kampung sama RT. Nah berarti kalau posisi ini kan ada perbedaan nih, Jaro, ada perbedaan antara Baduy Dalam dengan Baduy luar. Iya. Nah posisi yang ada di Baduy Dalam itu dari mulai Puun, Sarang Serat, Jaro Tungku sampai Jaro Tangtu sampai ke mana? Sampai ke bawah ke Barisan Sambilan. Oh, sampai ke Barisan 9. Iya. Barisan 9 ke bawah. Itu iya. ada di bagian Baduy luar. Baduy Dalam. Oh, masih di Baduy Dalam. Baduy Dalam kalau tapi tidak muatkan ada yang Barisan 9 itu ada Barisan 9 ya. Iya. Nah, kalau yang di organisasi untuk Baduy luar. Iya. Di organisasi Baduy luar tadi Kepala desa. Di Kolot Lembur iya. Kepala desa turun ke bawah. Desa ketua lembur. Iya. RT RW. Iya. Tapi upami posisi Puun jeung Jaro Tangtu eta ayeuna di
Baduy dalam. Baduy dalam. Tapi kalau ke pemerintahan tetap yang menginduk ke desa, ke pemerintahannya. Iya iya. Kalau untuk keadatannya itu yang paling tertinggi Puun. Puun. Gitu. Sebagai raja gitu ya. Ya, Puun, ya, sebagai ya. raja. Sebagai rajanya. Nah, kalau berarti kan untuk Baduy dalam Iya. ada berapa desa? Ada 3 kampung. Itu kampung. Iya. Nah, itu kampung apa aja? Sikesik, Hmm? Sikartawana, Iya. Cibeo. Itu Cibeo. 3 kampung. Berarti dari masing-masing kampung itu ada puun. Ada. Oh iya iya. Jadi untuk di Baduy dalam Iya. itu ada 3 kampung Iya. berikut dengan 3 puun Iya. dengan kampung yang berbeda. Iya. Jadi satu kampung itu 1 puun. Iya. Nah, sama pertanyaan saya kemarin saya keliling gitu ya. Pani aya posisi tadi terangkan strukturna aya jaro di masing-masing daerah. Iya. Untuk syarat menjadi jaro, Eh, prosesnya. contohnya yang seperti saya gitu. Ya, gitu. Kalau untuk desa Kanekes itu menjadikan kepala desa itu bukan pilihan. Oh, iya. Bukan iya. pilihan, itu yang direbukan sama yang puun tadi, puun sama jar 7. Soalnya kalau di adat itu ulah lagi puun, jar 7 itu atasan saya, tapi kewenangan yang seperti itu mengurus masyarakat maupun itu tetap desa. Oh iya, Desa. diserahkan ke desa gitu ya. Terus menjadikan yang kepala desa di desa Kanekes itu bukan pilihan. Oke. Itu satu, ada keturunan. Oh, Yang kedua, biarpun keturunan tetap melakukan nujum. apa nujum? Nujum itu ada wangsit dari karuhun. Hmm, Mana yang hak, mana yang terpilih. Pilihan karuhun nih. iya. Itu kalau yang sudah ditentukan itu baru disepakati berkumpul tangtu tilu jarak 7 namanya. Ah, iya, iya. Itu ditentukan bahwa Seija misalnya jarak Seija nih. Ah, Tanggal sekian bulan sekian itu harus mengadakan itu pelantikan. oh, Pelantikan adat itu ada ritual. iya. Ritual selamatan, gumpang segala itu iya, gitu iya. ngariung lah. Ngariung. Itu yang di Baduy. Di Baduy yang sistem nujum itu yang bagian nujum jarak 7. Iya. Jarak 7. Itu mengadakan ritual gitu ya, ritual terus nanti karuhun itu datang bahwa yang layak, yang haknya si A. Itu tunjukkan dari karuhun. Berarti posisinya dipilih. Bukan pilihan. Bukan pilihan tapi dipilih, ditunjuk. Iya, ditunjuk. Hasil kesepakatan dari Jaro 7. Iya. Itu untuk Jaro desa, Jaro pemerintah. pemerintah. Kalau untuk Jaro desa, untuk Jaro 7-nya sendiri. Kalau Jaro 7 itu keturunan. Oh, itu mereka turunan. Bisa turun temurun. Tapi ada lagi tadi sistem nujum oge gitu. Kalau yang tidak kelihatan yang di umum berarti lakukan itu nujum lagi sama. Oh, tetap. Jadi menjadi tolak ukurnya nujum. Iya. Sahana ya si A, si B, si C. Iya. Itu kalau tunjukan manusia itu karena takut gagal nih, takut gagal soalnya. Iya. Itu kalau manusia mah semuanya kan punya pemikiran, punya hawa nafsu, punya misalkan pemikiran kesana kesini gitu. Iya, Sedangkan betul. karuhun itu bisa yang menentukan sekaligus gitu ya. Iya. Itu kan kelihatan yang seperti fisik maupun kata berlaku itu. Iya. Jadi menghindari kalau dipilih terkadang manusia tadi Iya. punya emosi, punya misi di belakangnya kita Iya, nggak pernah tahu. pasti mana-mana itu punya misi-misi. Iya, punya motivasi yang berbeda masing-masing Iya. orang. Karena Tapi- di Baduy itu yang seperti menjalankan hukum adat di sini itu kagak beda sama hukum positif. Hukum positif itu sama hukum perdata gitu ya. Iya. Itu beda. Oh, kumaha? Bedanya kalau di Baduy hukum positif itu bisa aja. Kalau orang misalkan salah dibenarkan bisa. Iya, Orang benar disalahkan bisa. iya. Kenapa yang seperti saya mengatakan seperti itu? Ini ketika misalkan ditahan misalkan, Iya. itu bisa dibeli. Bisa salah besar dikecilkan, Iya.
betul. Gitu. Tapi kalau hukum adat, hukum dasar yang berlaku di sini itu tidak berlaku seperti itu. Oh, Soal yang tadi melakukan hukum adat di sini, misalkan saya punya dosa, punya kesalahan, nggak bakalan kalian ku umum nih, tapi batin itu sudah menunjukkan bahwa si A itu salah. Oh, salah satu nanya. Itu yang kasus apa saja yang dilakukan di Baduy yang pelanggaran hukum adat itu kalau tidak dibereskan selagi hidup, nanti sampai 7 turunan pasti ada dampak. Oh, Itu perbedaan. iya. Ya contoh kasus kecil aja ya, kasus kecil. Tapi kalau yang di Baduy bukan kasus kecil, kasus paling besar gitu ya. Melakukan zina. Iya. Melakukan zina kan tidak ada yang saksi nih. Iya. Tidak ada yang saksi. Dia kelihatan umum dia akan melakukan zina contoh. Terus dia dirembukan ke RT maupun dia tetap mungkir, tidak menerima upama. Ya, Tengaku. Tapi dia tetap punya dosa. Ya. Itu pasti ada hukum karma. Hukum karma beda. Oh, jadi orang Baduy meyakinkan hal itu. Iya. Bahwa berlaku hukum karma. Iya. Makanya kalaupun setiap warga Baduy berbuat kesalahan, Iya. jadi berangkat dari dirinya sendiri. Iya. Untuk menghindari karma, ya harus pengakuan. Iya, harus ada pengakuan. Iya. Kalau yang sudah ada pengakuan, contoh yang seperti tadi yang kasus zina, biarpun sehebatnya sudah tidak ada, yang sudah sekian turunan gitu ya, Yeah. tapi tetap punya dosa, itu tetap harus dibereskan. Oh gitu. Iya, soalnya dampaknya anak cucunya sama banyak sih gejala, ada sakit, ada ini itu, terus tidak bisa diobatin, itu ada larinya kan nujum. Iya. Nujum di bagian paranormal gitu ya. Paranormal. Dia ngomong, saya punya dosa, mau diurusin gua anak cucu. Dilakukanlah kalau yang sudah nujum itu dilakukan. Iya. Misalkan ditikahkan, biarpun orangnya tidak ada, Iya. itu talangan. Ditikahkan pakai pengulu gitu. Soalnya kalau di Baduy itu ada 2 faktor. Kalau Baduy dalam yang menikahkan itu tadi dukun sebagai paranormal. Itu tidak boleh melakukan cerai. Soalnya kalau sejarah di Baduy itu syarat itu kan ada 3. Ada syarat Sunda, ada syarat pernabi, ada syarat perwali. Oh iya. Yang dilakukan di Baduy dalam itu syarat perwali sama syarat Sunda yang tidak boleh melakukan cerai. Oh iya. Di Baduy luar itu syarat pernabi, aminnya kan orang Islam. Iya. Itu seperti gitu. Iya. Nah, sampurnya kalau sumpama tadi kita aturan hukum Iya. untuk di Baduy sendiri, kalau seandainya tadi buat kesalahan Iya. yang nggak ada buktinya, Iya. nggak ada saksinya, tapi pribadinya akan mengakui, Iya. akan meyakinkan bahwa dampak ini akan ke anak cucu. Iya. Tapi kalau seandainya perbuatan salah atau jahat ini terlihat terbukti, hukumannya apa? Itu tergantung tadi kasus. Kalau yang kasus zina, kalau Baduy dalam melakukan misalkan zina nih, Iya. itu dihukum. Ada di kalau kampung Cibeo dihukum di Dangka Cihulu. Nah, Dihukumnya di mana? di Dangka Cihulu. Oh, Itu kan jarak 7 Dangka, jarak 7. iya. Tapi ngebereskan tetap di sini. Menikahkan di sini. Iya. Harus di luar, kalau di dalam. Iya, kalau Baduy dalam maupun Baduy luar tetap ngebereskan di sini. Kalau yang tadi Kartawana itu ada di Dangka Serokokon. Dangka Serokokon, tapi tetap ngebereskan di sini, menikahkan di sini. Oh iya. Hukuman secara ininya buat si pelaku. Hukumannya itu Bentuknya seperti apa gitu? hitungannya sebagai yang memang harus di sini gitu ya, di sini.
seperti orangnya yang ditahan di sini nih. Iya, iya. Tapi sesudah nanti 40 hari baru itu melaksanakan itu pernikahan. Oh, ya. Nikahkan lagi. Iya, iya, Nah, iya. gitu. Kalau itu kejahatan sehubungan dengan zina. Iya. Gitu. Kalau untuk kejahatan lain, Kalau ada yang pernah kasus enggak gitu? kalau kejahatan yang lain, contoh sahabat mencuri pisang, Ya, misalkan nih. ya, pencurian. Itu, iya, ya, itu lari akan pencurian. Itu kalau sebelum yang sahabat RT mengurus, itu RT dulu yang mengurus. Kalau yang si A yang dipastikan yang melakukan kan mencuri nih, Pencurian, ya. misalkan pisang nih, Pisang. pisang satu taran nih, Ya. dia bukan ke RT. Hmm. Kalau dia misalkan sudah mengakui, Hmm. itu tergantung pertimbangan yang punya Yang punya pisang. mau bayar seharga yang umum gitu ya. Tapi tidak boleh misalkan kalau harga umum 10.000, tapi kuayana dia mencuri itu ditekan misalkan 50.000, itu tidak boleh. Oh, tetap berlaku harus umum. Iya, harus umum aja. Soalnya Umum. kalau namanya itu kan denda nih. Ya, ya. Kalau denda itu beda lagi ceritanya, itu dosa hukumnya. Oh, ya. Dosa ya. lagi. Itu harus disamakan sama pasaran umum Ya. bayarnya. Ya, ya. Berarti kesepakatan sanksi untuk si pelaku ataukah yang dicurinya gitu. Ya. Itu benar-benar berlaku musyawarah ya. Itu musyawarah. Kalau untuk di Baduy. Iya. sendiri. Soalnya kalau tidak dibimbing sama RT tua-tua kampung gitu, namanya manusia takut yang sahabatnya bentrok lagi. Iya, dendam. Dendam ada yang sahabatnya kan, kalau yang sudah namanya emosi gitu ya, Iya. lupa ke masalah ini, melakukan dosa ini sahabatnya salah gitu. Iya, Lupa iya. kalau manusia itu. Iya. Soalnya kalau namanya manusia itu beda sama jelema. Jelema itu kan jul-jelan hatinya. Kalau manusia itu kan beda. Oh. Iya, ya. Bedanya kalau hati manusia itu pepeh, tenggel, bobok tarok, nggak boleh. Soalnya kan takut dosa saya. Iya. Contoh. Itu namanya seperti hukum dasar yang berlaku. Saya menarik. Tadi keluar statement dari Jaro, jelema jeung manusia beda. Sedangkan kalau di jelmaan bahasa Sundanya. Iya, bahasa Sunda. Nah, bahasa Sunda dari manusia. Iya. Kalau berlaku di luar, Iya. di luar Baduy. Oh, kalau di Baduy sendiri ternyata konotasi jelema sareng manusia beda. Oh, bedanya itu ucapannya, pelakuannya. Kalau manusia itu bedanya, manusia kalau yang melakukan tapa manusia namanya, tapa manusia itu sulit soalnya jangan mewada kelakuan akhlak tingkah pola orang, tidak boleh. Ya. Itu kan amalukun amalulah, amal saya ke saya, amal orang ke orang. Contoh yang sensitif itu kalau yang manusia Pertanggungjawaban pribadi lah. iya bisa tapa manusia, itu jarang bisa tapa manusia. Soalnya kalau yang tapa manusia itu sebetulnya itu sama sekali yang ulah lagi sama yang sesama yang manusia, hewan pun itu harus dihormati, dihargai, jangan itu gitu. Soalnya iya. itu kan Makhluk hidup. makhluk Ya, sama-sama makhluk. iya, itu yang perilaku manusia. Tapi kalau jelema itu kan jul-jelan gitu. Rata-rata jelema itu biarpun orang rugi tapi yang penting saya untung, itu ya. Itu yang salah. Iya. Harusnya kalau yang manapun yang itu harus, kalau bakal yang keuntungan harus sama untung. Sama-sama rugi, sama-sama rugi Sama-sama untung. rugi. Soalnya bahasanya orang Baduy, yang mana anu ringan sama dijingjing, berat sama dipikul, itu harus bersama-sama. Kalau misalkan contoh yang bapak punya salah misalnya, saya nggak mau ikut salah. Tapi kalau kelebihan mengajarnya, itu bisa aja ikut salah. Soalnya saya misalkan
Bapak kan salah upamanya. Iya. Ini dikasih saran ngeyel. Iya. Saya mukul. Iya. Itu saya ikut salah. Punya dosa saya. Oh. Itu. Iya, iya, iya. Itu perilaku manusia gitu. Manusia jeung manusia kan beda. Manusia itu sebagai berbanding sama jelema tadi. Oh. Tapi kalau manusia itu ngadek sacelekna nila sapatna nu nya kudu dinyakeun nu lain kudu lain pakainya jeung lain. Iya, iya, iya. Jangan ngutik-ngutik kesalahan orang. Kaji aja diri, harus bisa ngaji diri, hirup amal takabur, lamun bisa ngolah badan hirup amal cilaka. Iya, iya. Itu perilaku manusia. Bisa nggak kalau saya simpulin manusia itu bicaranya hati, Iya, manusia atau jelema iya, atau bicaranya fisik iya. gitu. Kalau jelema itu sebagai berdirinya kan memang sama dihandap sausap tiluhur sausap di rambut, Iya. dihandap sausap di dampar. Nah, Itu namanya jelema. Tapi kalau manusia itu manusia. hati. Oh iya benar. Bisa saya simpulkan itu ya. Iya. Karena kalau manusia atau jelema itu fisik. Tapi manusia kita bicaranya hati, perilaku. Perlampahan yang jelek itu. Iya, iya, iya. Pak Jaro, nuhun pisan ya informasinya. Mudah-mudahan kita semua bisa belajar. Sebenarnya Baduy ini seperti apa sih? Gitu. Dari sisi organisasi tadi kita bahas, terus sisi perlakuan hukum yang berlaku di Soalnya di Baduy eta yang disebutkan kenapa yang kudu tunggul kajukut tanggah kasadapang tonggoy kalalakon tekun ka igama. Itu yang manusia. Nah, ya, ya. Gitu. Ya, ya. Tapi kalau yang manusia jelema mah kan kudu jalan hatena kan. Kalau yang orang maju sirik Sirik. itu tidak boleh seperti itu. Soalnya kalau aturan-aturan manusia itu semuanya kan sama. Kalau yang harta kekayaan memang tidak bisa disamakan. Iya, iya. Tidak bisa, tergantung akhlak, kelakuan, hebat. Itu beda-beda. Ya, ya. Ya. Nuhun pisan ya. Jaro, mudah-mudahan ini bisa bermanfaat informasinya bahwa seperti inilah kondisi di Baduy saat ini. Teman. Ya para sobat Fafi Banten, kalau ingin mendapatkan informasi yang sebenarnya kondisional di Baduy itu seperti apa, kami persilahkan untuk berkunjung ke Baduy, dan tolong kami juga pesankan untuk teman-teman Fafi Banten untuk mendapatkan informasi yang memang dari sumbernya langsung seperti Jaro. Nuhun Jaronya informasinya.